Pernikahan, sebuah ikatan yang paling sakral bagi dua insan laki-laki dan perempuan. Ikatan ini berbeda dengan pacaran, yang sangat jelas dilarang oleh agama. Pernikahan mengikat sepasang suami istri dengan syariat yang jelas. Oleh karena itu, pernikahan juga termasuk ke dalam ibadah. Perintah menikah juga tertera di dalam Al-Quran. Ini merupakan tanda bahwa pernikahan bukan hal yang main-main, namun perlu persiapan yang matang. Sebab, pernikahan bukan hanya soal umur, harta, atau bahkan dorongan orang tua. Ini soal kesiapan antara kedua mempelai agar pernikahan tidak berujung kepada perceraian. Namun, menjadi jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Jadi ingat waktu di pelaminan nih, Masya Allah ya. Kita akan membahas jangan main-main dengan pernikahan bersama guru kita Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Termahun. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ali. Masya Allah guru sehat. Alhamdulillah. Sehat afiat, semoga para pemirsa Indonesia, Cahaya Hati Indonesia iNews tetap juga sehat panjang umur. Amin. Berkah dunia dan akhirat Amin. insyaallah. Amin. Baik guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ilmunya nih. Bagaimana caranya kita itu pada saat menikah memang niatnya benar dan bukan untuk main-main. Silakan guru. Iya, mohon izin Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pemirsa Indonesia, Cahaya Hati Indonesia iNews, di mana saja ayah bundaku terkasih berada, kita berdoa pada hari nan indah ini Allah memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Jangan main-main dengan pernikahan, ya Abang Ali. Karena pernikahan itu adalah hal yang sangat suci, sakral. Jadi mitsaqan ghalizan. Mitsaqan ghalizan ini adalah satu ikatan yang sangat kuat. Jadi kalau kita nikah dipermainkan, Allah akan melaknat kita. Saudara, betapa pentingnya, merinding saya, betapa pentingnya pernikahan itu sampai Nabi Muhammad berbicara dalam khutbah di Padang Arafah. Saat haji yang pertama dan yang terakhir, fattaqullaha fin nisa. Fa innakum, ya, sesungguhnya fa innakum tuh akhastumuhunna bi amanillah. Fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah fin nisa'i, tuh terutama tentang perempuan wanita yang harus kita jaga. Artinya tidak ada permainan atau main-main dengan pernikahan. Kenapa? Fa innakum akhastumuhunna, maka sesungguhnya kamu telah mengambil amanah Allah. Tuh. Jadi bergeser amanah Allah setelah kita mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur nakdan. Aku terima nikah dan kawinnya. Mamadis aja hadis seandainya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Berpindah itu amanah. Makanya gak ada kata main-main. Jangan terpaksa. Kita punya tujuan, punya motivasi bahwa sesempurna akmalul mu'minina imanan, ya, ahsanuhum khuluqa. Jadi sesempurna iman manusia pada saat itu adalah ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Tapi jangan lupa wa khairukum linisahim. Sebaik-baik kamu adalah kamu bisa menghargai, menghormati istri-istrimu atau perempuan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Bang Ustadz Ali, para pemirsa, Allah itu memberikan satu tujuan motivasi nikah. Jadi Allah mengatakan nikah itu tidak lain, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memberikan atau menjadikan, menciptakan kamu, diri manusia.
Ibu, ada ibu-ibu di sini? Ada. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semangat ya. Sesungguhnya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, azwaja. Ada perempuan, laki, ada siang, ada malam. Ada kemarau, ada hujan. Kan Allah jadikan pasang-pasangan. Tujuannya tidak lain adalah litaskunu ilaiha. Agar kamu tenang, tentram, damai. Litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dan Allah jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Amin dong. Amin. Jangan main-main dengan pernikahan ini. Saya mau coba-coba kawin nikah cuma sekedar 1 minggu saja deh kita kontrak. Oh itu amanah Allah, haram, dosa. Saya mau nikah cukup 1 bulan saja. Tidak boleh. Makanya saudara, kalau orang-orang yang seperti itu, tentu Allah akan menghukum, akan melaknatnya. Kenapa? Berkaitan tentang nanti nasab, seseorang anak. Kita perbedaan antara, hewan dan manusia adalah itulah pernikahan. Makanya kalau ingin mencapai sesuatu yang terbaik, hendaknya kita harus pilih-pilih dulu. Jangan sembarang menikah nafsu, insting seksual, libido yang menampilkan sesuatu yang gak baik tanpa iman, kacau. Makanya tunkahul mar'ah li arba'in. Nikah itu perempuan dengan 4 hal. Bu, para pemirsa di Indonesia, paham ya? Perempuan, wanita, laki-laki nikahi limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha, fasfar bisa titin, bidatidin taribat siadak. Dengan hartanya, umpama ya, dengan keturunannya seandainya, kemudian juga dengan kecantikannya, kegantengannya, kegagahannya. Tapi di situ ada yang terpenting, tidak lain adalah wali diniha, agamanya. Kenapa? Supaya kita tidak mempermainkan pernikahan. Kenapa? Fazfar bizatidin taribat siadak. Kalau kamu memilih tentang agamanya, saya yakin dunia dalam genggaman tangan kita. Amin dong. Ya Allah. Kok diem-diem baik? Ibu mau ke surga tidak? Mau. Semangat, mau ke surga? Mau. Izinkan suaminya bersedekah, kawin lagi. Awas ya, kalau saya sampai berdiri begini, nih, awas ya. Memang mau suami kawin lagi. Jangan nunggu dulu. Saya punya guru. Dulu pidato di hadapan 5.000 kaum ibu. Saya sebut namanya Ki Haji Zayadi Muhajir Az-Ziyadah Klender tahun 80. Dia bilang, ibu-ibu, bu, mau ke surga apa tidak? 5.000 kaum ibu berkata, mau sambil merem. Tapi ujiannya berat, biarin. Apa bu ya? Izinkan suaminya nikah lagi. Hah? Turun tangannya semuanya, nggak mau. Tapi ada seorang ibu-ibu angkat tangan tetap di belakang 1 orang. Ditanya kenapa kok yang lain angkat? Turun semuanya kok ibu angkat tangan? Saya mau ke surga bu ya. Kenapa? Udah telanjur suami sudah 4 bininya. Alhamdulillah. 4 istri alhamdulillah. Enggak juga. Saudara-saudara, oleh karena itu hendaknya jangan lupa tuh taribat siadak, fasfar bizatidin taribat siadak. Hendaknya pilih agama. Makanya kalau mau happy, kalau mau bahagia, para pemirsa, Agus Dermawan merinding nih, merinding. Kenapa merinding? Ingat bahwa kalau kamu mau happy, mau bahagia, arbaun min sa'adatil mar'i. Ayo, ada 4 poin yang membuat happy manusia. Yang pertama, jangan lupa antakuna zaujatu solihatan. Supaya nggak dipermainkan pernikahan ini. Lalu kalau nikah main-main, maaf ya, sorry. Jangan nanti ada antri. Nih dengar baik-baik. Orang pernikahan yang main-main antri. Kenapa? Untuk gugat cerai. Sehari 150 bahkan ribuan di kantor urusan agama antri mau bercerai. Ingat. Halal, memang halal bagi Allah. Halal perbuatan ini. Tetapi Allah membencinya. Itulah talak, itulah maaf ucap kata perceraian. Antri kenapa? Ya Rabb, karena mereka banyak nikahnya main-main. Tidak karena Allah.
Kalaulah kita nikah karena Allah percaya pasti until jannah, sampai kita di surga, kita bersama istri, istri bersama suami, dan bersama keluarga. Amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Antakuna zaujatu solihatan, punya istri yang baik, yang soleha, amin dong. Amin. Punya suami yang soleh macam kita semua. Makanya ada peribahasa mengatakan a good husband makes a good wife. A good wife is a good price for husband. Paham kagak? Enggak. Tentunya adalah seorang suami yang good, dia bisa mencetak istrinya juga jadi baik. Amin. Amin ya Allah. Sebaliknya istri yang solehah, yang good, bisa menjadikan hadiah buat sang suami yang soleh macam kita. Macam ayah bunda yang berada di rumah. Amin. Alhamdulillah. Saya lihat yang ada di rumah, saya doakan semoga semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah, mawaddah warahmah. Kalau orang Bandung, Jawa Barat mengatakan sakinah itu sanajan aki-aki tetap ngenah, enjoy. Alhamdulillah. Saudara, itu yang terpenting. Yang kedua, kita belum cukup bersama suami dan istri, Pak Habib Ali. Tentunya yang kedua, wa auladuhu abraron, kepengen dong punya anak yang baik juga, yang soleh dan solehah, yang berbakti dong kepada kedua orang tua. Betul tidak? Itu harapan dambaan kita sebagai investasi deposito akhirat. Awaladin solehin yat'ulahu. Yang ketiga, mau happy, wahulatoh solehin, punya lingkungan yang baik-baik. Itu yang namanya bird of the same feather will flock together. Burung dengan bulu yang sama berkumpul dengan bulu-bulu yang sama. Luar biasa. Itu ahli surga, baiti janati, home sweet home. Rumah tangga kayak surga, lingkungan juga yang baik-baik. Amin semuanya. Amin. Alhamdulillah. Senang. Makanya berteman dengan orang-orang yang baik, semoga ikut baik juga. Amin. Amin. Berteman sama orang-orang yang buruk, semoga tidak buruk. Amin ya. Amin. Berteman sama dengan tukang minyak wangi, bau wangi. Amin. Amin. Berteman sama kiai, bau Kiai. amin, bau kiai. Lebih baik bau kiai daripada kiai bau. Awas ya. Subhanallah. Baru yang terakhir, mau sorga, mau bahagia, mau happy, Mau. wariskuhu fi biladihi, bahwa rezekinya ada di negerinya. Enggak usah jauh-jauh kita bekerja sampai ke luar negeri dan seterusnya. Cukup Indonesia. Benar. Hebat. Indonesia my country, itu laksana sorga. Kit'atu minal jannah nukilat ilal ardi. Laksana sekeping surgawi yang ditanamkan buat pertiwi Indonesia. Insya Allah Indonesia laksana sorga luar biasa. Baldah Thayyibah warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Waduh, jadi semangat nih kita nih, Masya Allah nih. Terima kasih Kiai, dan kita kasih kesempatan yuk buat yang ada di studio untuk bertanya. Silakan Umi, yuk. Ya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatiani dari BKMM Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Kiai. Pertanyaannya adalah, bolehkah jika kita menikahkan anak kita kepada seseorang karena hartanya? Seperti itu. Mohon pencerahannya oleh Bapak Kiai. Iya. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ibu Fatiani ya, boleh dong nikahkan kepada perempuan, kepada calon suami yang berharta. Boleh. Kalau kata Ustadz Ali bilang yang tajir. Iya, 5 liha, boleh. Kenapa? Tetapi maaf, perkembangan harta itu yang kita nikahkan bukan sasaran money oriented, tujuannya uang, bukan. Benar. Kalau harta benda itu seperti Siti Khadijah diperjuangkan untuk berdakwah, amin dong. Amin ya Allah. Nah ini perempuan yang baik, laki-laki yang baik. Jadi harta bendanya untuk berjuang dakwah karena Allah. Tetapi yang saya pernah katakan tadi, 5 liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, semua penting. Tapi yang terpenting adalah dengan agamanya. Kalau agamanya baik, saya yakin nggak ada kata perceraian. Mudah-mudahan kalau kita niat karena Allah pernikahan sampai ajal
ajal tiba di hadapan kita, bahkan sampai kita reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Boleh, tapi yang terpenting adalah tidak hanya cakepnya, ganteng cantiknya atau hartanya atau keturunannya saja, tapi di situ ada kata walidiniha, karena agamanya. Kalau agama baik, insya Allah berkali-kali Nabi Muhammad mengatakan dunia sampai akhirat sudah ada di genggam tangannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini boleh ya Bu ya. Tapi jangan matre-matre banget ya. Iya. Baik, Masya Allah, kita nanti masih bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan membahas tentang tema kita rambu-rambu pergaulan anak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.